Pernah nggak kamu ngerasa kalau hidup kamu itu ibarat tab browser yang dibuka 100 biji secara bersamaan? Semuanya bunyi, semuanya minta perhatian, tapi kamu nggak tahu mana yang beneran penting. Kamu merasa sibuk luar biasa, tapi pas akhir hari, pas kamu mau tidur, kamu sadar kalau nggak ada satupun kerjaan besar yang beneran beres. Yang ada cuma rasa capek yang nggak masuk akal. Dunia kerja kita itu chaos. Email masuk, revisi dari bos yang nggak masuk nalar, sampai gangguan grup WhatsApp keluarga yang isinya berita hoaks. Kalau kamu nggak punya sistem, kamu bakal hanyut. Hari ini, Titik Nalar bakal membedah 5 sistem manajemen yang bakal mengubah kamu dari korban kekacauan jadi master of chaos. Kita bakal lihat gimana mekanismenya mengontrol stres dan bikin kerjaanmu beres. Siapkan fokusmu, mari kita mulai penjelajahan listing produktivitas ini. Yang pertama, Getting Things Done atau GTD, Sistem Brain Dump. Kita mulai dari kakeknya sistem produktivitas, GTD atau Getting Things Done. Prinsip dasarnya sangat logis. Otak kamu itu tempat untuk memproses ide, bukan tempat untuk menyimpannya. Bayangkan, otak kamu itu kayak RAM komputer. Kalau kamu simpan semua to-do list di kepala, beli popok, balas email klien, bayar listrik, RAM kamu bakal penuh dan lemot. Akhirnya, kamu malah freeze dan nggak ngapa-ngapain. Mekanisme kontrol stres di GTD adalah lewat 5 tahap: capture, clarify, organize, reflect, dan engage. Nalar pertamanya adalah capture atau brain dump. Kamu harus tulis semua yang ada di kepala kamu ke satu tempat terpercaya, entah itu aplikasi atau buku catatan. Jangan biarkan ada satupun tugas ngambang di pikiranmu. Begitu semua tertulis, otak kamu bakal merasa aman karena tahu tugas itu nggak akan terlupakan. Stres itu muncul dari ketidakpastian. Dengan GTD, kamu memindahkan beban memori ke sistem eksternal. Kamu nggak lagi panik karena takut lupa, tapi kamu punya peta yang jelas. Ini adalah sistem untuk orang yang punya sejuta proyek tapi bingung mau mulai dari mana. Logikanya simpel, kosongkan kepala kamu biar dia bisa fokus buat mikir, bukan buat nginget. 2. Sistem Kanban, visualisasi aliran kerja, Toyota Style. Sistem kedua lahir dari pabrik mobil Toyota di Jepang, Kanban. Kalau GTD itu soal mengosongkan kepala, Kanban itu soal visualisasi. Nalar manusia itu lebih gampang memproses gambar daripada daftar teks yang panjangnya kayak resep obat. Cara kerjanya pakai papan dengan 3 kolom dasar: to do atau akan dikerjakan, doing sedang dikerjakan, dan done selesai. Mekanisme kontrol stres paling sakti di Kanban adalah WIP limit atau work in progress limit. Kamu nggak boleh naruh terlalu banyak kartu di kolom doing. Kenapa? Karena secara logis, kamu itu manusia, bukan prosesor inti ganda. Kalau kamu ngerjain 10 hal sekaligus, nggak akan ada yang selesai. Kanban memaksa kamu buat melihat aliran kerjamu. Kalau kolom doing kamu numpuk, berarti ada kemacetan. Kamu jadi tahu di mana masalahnya tanpa harus menebak-nebak. Melihat kartu pindah dari doing ke done itu ngasih suntikan dopamin alami ke otak kamu. Rasanya puas banget. Ini sistem buat kamu yang visual dan sering merasa terbebani karena nggak tahu progres kerjaan kamu sudah sampai mana. Dengan Kanban, kekacauan itu punya wajah, dan yang punya wajah itu lebih gampang buat ditaklukkan. 3. Hukum Pareto, prinsip 80-20, nalar eliminasi kekacauan. Ini bukan sekedar teknik, tapi hukum alam yang ditemukan oleh Vilfredo Pareto. Bunyinya, 80% hasil kamu datang dari 20% usaha kamu. Secara logis, ini berarti sebagian besar kerjaan yang bikin kamu stres setiap hari itu sebenarnya nggak penting. Rapat 2 jam yang isinya cuma gibah atau balesin email yang nggak ada hubungannya sama target utama, itu masuk ke 80% yang nggak berguna. Mekanisme kontrol stres di hukum Pareto adalah eliminasi dan fokus. Kamu harus jadi detektif buat nyari tahu mana 20% aktivitas yang beneran ngasilin duit atau progres buat karir kamu. Begitu kamu ketemu, kamu fokus di situ, dan 80% sisanya kamu kurangi, delegasikan, atau buang ke tempat sampah. Banyak orang stres karena mereka pengen ngerjain semuanya dengan sempurna, perfeksionis. Pareto bilang, jangan bodoh. Kalau kamu bisa dapat 80% hasil cuma dengan 20% usaha yang bener, nyapain kamu buang tenaga buat sisa 20% hasil yang butuh 80% tenaga? Ini adalah sistem buat kamu yang merasa capek banget tapi nggak ada hasilnya. Pareto ngajarin kita buat jadi pemalas yang cerdas, bukan pekerja keras yang kurang nalar. Yang keempat, matriks Eisenhower atau penting versus mendesak. Sistem keempat ini dipakai oleh Presiden AS Dwight Eisenhower. Dia membagi semua tugas ke dalam 4 kuadran berdasarkan 2 variabel, penting dan mendesak. Nalar kita sering ketukar antara 2 hal ini. Kita sering merasa hal yang mendesak atau kayak telepon bunyi atau notifikasi diskon itu penting, padahal belum tentu. Mekanisme kontrol stresnya ada di pemilahan kuadran. Penting dan mendesak, do, kerjakan sekarang.
Api yang harus dipadamkan. Penting tapi nggak mendesak, schedule. Inilah tempat orang sukses berada. Contohnya olahraga, belajar skill baru, atau perencanaan masa depan. Kamu harus jadwalkan ini biar nggak jadi mendesak di masa depan. Nggak penting tapi mendesak, delegate. Orang lain yang minta tolong tapi nggak ada hubungannya sama goal kamu, delegasikan. Nggak penting dan nggak mendesak, delete. Scrolling TikTok atau debat sama orang asing di kolom komentar, hapus. Stres itu muncul karena kita kelamaan nongkrong di kuadran 1 dan 3. Eisenhower memaksa kamu buat sadar kalau hidup kamu itu terbatas. Kalau kamu nggak pilih mana yang penting, maka hal-hal yang mendesak milik orang lain yang bakal ngatur hidup kamu. Ini sistem buat kamu yang selalu merasa jadi pemadam kebakaran yang cuma bisa ngerespons masalah orang lain tanpa punya waktu buat beneran mikir. Yang terakhir, time blocking, proteksi waktu dan deep work. Sistem terakhir favorit para CEO dan ilmuwan. Kalau sistem lain ngurusin apa yang dikerjakan, time blocking ngurusin kapan itu dikerjakan secara presisi. Nalarnya di balik itu adalah tugas yang nggak punya waktu di kalender biasanya nggak akan pernah kejadian. Cara kerjanya simpel tapi butuh disiplin baja. Kamu blok waktu di kalender kamu, misal jam 9-11 fokus nulis laporan. HP mati, pintu dikunci. Dalam waktu itu, kamu masuk ke fase deep work. Kamu nggak boleh diganggu oleh apapun. Mekanisme kontrol stres di time blocking adalah kepastian. Kamu nggak perlu mikir lagi habis ini ngerjain apa ya, karena kalender kamu sudah bilang. Ini juga cara buat kamu bilang nggak ke orang lain dengan sopan. Maaf, jam segini saya ada jadwal fokus. Tanpa proteksi waktu, hari kamu bakal diiris-iris jadi potongan kecil oleh gangguan orang lain sampai nggak ada satupun pekerjaan besar yang selesai. Ini sistem buat kamu yang merasa harinya habis buat hal-hal kecil dan pengen punya waktu buat beneran mikir. Jadi, apa benang merah dari 5 sistem manajemen kekacauan ini? Semuanya bermuara pada satu nalar logis. Ambil kembali kendali atas perhatianmu. Kekacauan itu ada karena kita membiarkan dunia luar mendikte apa yang harus kita pikirkan dan kapan kita harus bertindak. Sistem GTD ngasih kamu kejernihan mental, Kanban ngasih kamu gambaran visual, Pareto ngasih kamu prioritas, Eisenhower ngasih kamu navigasi, dan time blocking ngasih kamu benteng pertahanan waktu. Kamu nggak perlu pakai semuanya sekaligus kalau bingung. Pilih satu yang paling cocok sama kepribadianmu, lalu jalankan dengan konsisten. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.